Membaca KPK itu jangan baca bab akhirnya, baca bab dari awal juga sampai ujungnya gitu. Ini sudah ujungnya memang. Untuk waktu yang lama KPK hidup dalam suasana salah paham. Ada kekeliruan interpretasi terhadap undang-undang dan maksud pembuat undang-undang. Makanya pembuat undang-undang ini semuanya kan saya melihat sudah mundur dari mendukung KPK. Presidennya Ibu Mega, nggak dukung KPK. Menterinya Pak Yusril nggak dukung. Pak Yusril itu membuat pidato pengantar ya. Saya baca pidatonya luar biasa. Dia memprediksi keadaan hari ini bahwa KPK itu bisa disimpangkan. Ketua timnya Prof. Romli nggak dukung. Anggota timnya Profesor Andi Hamzah nggak dukung. Dan lain-lain lah anggota DPR yang menjadi anggota pansus semuanya tidak dukung. Jadi kalau Anda dibuat oleh sesuatu dan sesuatu menganggap Anda sudah tidak seperti kemauan pembuat, ya Anda salah dong akui. Nah cuman begitu orang mau koreksi KPK begitu lama kan nggak pernah boleh. Mau di judicial review di Mahkamah Konstitusi, koruptor fight back, ya kan? Anggota MK-nya kena blackmail gitu loh. Itu terjadi kan dulu. Mau direvisi di mana? KPK membentuk institusinya sendiri, membuat aturan sendiri di dalam, bahkan banyak prosedur yang dibuat oleh KPK bertentangan dengan undang-undang. Saya bongkar di dalam rapat, tapi nggak dipedulikan. Saya nanyakan misalnya istilah OTT lahir di mana sebenarnya istilah OTT. Dalam undang-undang nggak ada. Oh ternyata dibuat sendiri oleh mereka. Yang kayak begini-begini ini menurut saya lama sekali sampai kita merubah undang-undang itu. Dari Undang-Undang 30 tahun 2002 lahirlah Undang-Undang 19 tahun 2019. Ya, tapi memang tidak ada yang mengatakan KPK sempurna begitu. Tidak ada memang tidak sempurna begitu ya, Bang Fahri. Tapi kan kita tahu bahwa orang-orang yang disingkirkan itu adalah orang yang membongkar kasus-kasus besar, misalnya bansos seperti ini. Jadi kita orang publik jadi melihat tahu arahnya kemana ya. Ini disingkirkan karena membongkar kasus besar. Boleh kita memakai istilah menyingkirkan, tetapi ini kan adalah kerja sistem. Satu sistem yang melakukan koreksi terhadap dirinya. Saya kira itu lumrah lah. Ketika kita membuat undang-undang, memandatkan integrasi pegawai ke dalam pegawai negara misalnya. Sebagai ASN, ya itu adalah pekerjaan negara yang mereka akan lakukan. Kalau ada subjektivitas dalam penyelenggaraannya, ya itu boleh kita protes dan boleh juga diajukan komplain terhadap lembaga yang berwenang untuk menerima komplain itu. Kalau nggak salah kan ada permen, kalau nggak salah apa ya, bahwa ASN itu bisa diberhentikan oleh presiden kan kalau tidak. Jadi nanti petugas KPK ini tidak independen, bisa diberhentikan oleh presiden. Nggak begitu. Semua lembaga juga pakai ASN. DPR itu independen pakai ASN. MA independen pakai ASN. Ya kan, polisi pakai ASN, kejaksaan pakai ASN. Semua pakai ASN kok. Nggak ada masalah kok. Lah justru itu. Karena bermasalah di semua itu malah muncul KPK. Nah kalau begitu semua aja diindependenkan, semua dijadiin KPK aja. Kan itu sebenarnya logika yang sebenarnya di KPK itu tidak kuat berargumen. Karena pada dasarnya apa yang mereka bangun itu tidak ada di tempat lain. Mereka membangun sesuatu yang eksklusif bagi dirinya sendiri, tidak untuk semuanya gitu loh. Iya, Bang Fahri tadi mengatakan ini sudah di ujungnya, istilahnya end game, gitu kan? Ya, gimana perasaannya? Puas begitu, Bang Fahri? Puas apaan? Hah? Kan sudah lama menyuarakan ini sebenarnya, Saya mengerjakan sesuatu yang saya yakini, saya meneliti, ada bukunya, saya menulis begitu banyak dokumen, berargumen dan punya video begitu banyak tentang ini, ya. Menguji pikiran-pikiran saya di depan para guru besar, teman-teman para juris begitu ya, termasuk almarhum Bang Buyung dulu itu ya. Dan saya kira nggak ada yang bantah ya. Karena nggak ada yang bantah ya menurut saya terus perjuangkan gitu. Kalau sudah kejadian di ujung kok bisa nggak ada yang bantah banyak loh Bang Fahri. Ya nggak ada yang bantah dalam pengertian tidak menyalahkan saya, dan akhirnya itu tetap bisa saya yakinkan kepada banyak orang gitu loh. Teori-teori tentang bahwa menurut saya korupsi itu bukan extraordinary crime, korupsi itu soal gampang kok. Kenapa banyak negara di Asia Tenggara yang bisa menyelesaikan, kok kita nggak bisa? Singapura bisa, masa kita nggak bisa? Masa kita kalah dengan Malaysia, masa kalah dengan Singapura? Apa dasarnya bahwa bangsa Indonesia terlibat extraordinary crime, sementara orang Singapura enggak, orang Malaysia enggak, bahkan kita kalah dengan Thailand. Tapi kan negara-negara lain juga punya KPK kan? Enggak, KPK-nya itu tidak seperti KPK kita. KPK Hong Kong hanya memberantas korupsi. KPK Malaysia itu terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. KPK Singapura lebih longgar lagi begitu loh.
KPK Indonesia ini mirip KIKEK yang di Korea Selatan, tapi itu kemudian cuma 6 tahun karena dibubarkan, karena dianggap mengganggu perekonomian. Lahirlah kemudian lembaga komplain yang namanya ACRC. Jadi dia bilang pemberantasan korupsi akan gagal apabila kita gagal menyiapkan penindakan oleh polisi dan kejaksaan. Jadi sebenarnya semua itu udah tahu ilmu ini, cuman kita aja yang ngotot seolah-olah ini akan berhasil, nggak berhasil. Kan saya pernah didatangin oleh USAID kan, mereka kan membantu KPK gitu. Saya tanya, kenapa di Amerika nggak ada KPK? Saya bilang, dia bilang karena polisi dan jaksa udah kuat. Ya sudah, undang-undangnya memandatkan supaya polisi dan jaksanya kuat. Kuatin aja, saya bilang gitu. Tapi kan kenyataannya nggak kuat, Bang. Kalau kita baca undang-undang lama ya, definisi dari pemberantasan korupsi itu adalah serangkaian tindakan pencegahan, kata mereka itu. Dimulai dari pencegahan. Lalu kemudian yang kedua disebutnya tindakan ini harus merupakan koordinasi, supervisi, dan monitoring. Dalam rangka apa? Karena polisi dan jaksa belum efektif dalam memberantas korupsi, maka diperlukan lembaga baru. Artinya polisi dan jaksa yang diperkuat, supaya ini bisa kemudian check out gitu loh. Ini enggak, yang lainnya tambah lemah, ini tambah kuat sendiri, ya kan enggak benar dong. Itu teorinya gitu. Tapi kalau melihat pemberantasan korupsi sekarang ya misalnya nih yang jadi rame Harun Masiku aja katanya kan sebenarnya ada di Indonesia segala macam. Itu permainan mereka di dalam. Dari dulu mereka ngambil si ini lepas si ini, di pengadilan si ini diomongin diproses, si ini diomongin di pengadilan nggak diproses, ya kan? Si ini dipanggil dibikin rame, si ini nggak dipanggil. Dari dulu itu. Maksudnya tebang pilih begitu. Pilih tebang. Pilih tebang. Ya itu kan kata orang, kan lebih baik tebang pilih daripada nanti nggak ada yang ditebang begitu. Ya memang nggak ada ditebang lebih baik. Ada 2 desa, satu kepala desa mukanya bengkak karena tiap malam nangkap maling gitu. Wah disorot kamera segala macam, keluar masuk talk show. Lama-lama dia mengeluarkan teori, begini cara kita menangkap maling gitu. Ada desa yang lain tuh, kepala desanya sehat, tenang, nggak pernah ada masalah gitu, nggak masuk TV nih orang. Padahal di sini nggak ada maling, di sini banyak maling. Tapi yang kita soroti, yang kita anggap sukses, yang kita wawancara, yang kita jadiin model yang sebelah sini salah dong. Ya. KPK harus bekerja dengan pikiran ini, bahwa ini bisa diselesaikan. Nggak perlu rame-rame. Tapi kan desa itu kan nggak ada maling, kenyataannya kita kan kebanyakan maling, Ya, Bang. masalahnya itu, malingnya nggak di stop. Misalnya nih, saya bilang kan berulang-ulang. Itu katanya ada 300 kepala daerah yang ditangkap. Bagaimana nggak ditangkap? Pertama, kepala daerah itu gajinya cuma 6 juta. Tapi waktu mau pilkada, ngebayarin sampai ratusan miliar, puluhan miliar. Uang dari mana dia? Minjam, ya minjam. Habis itu setelah dia menjabat, dia ngembalikan pinjaman. Loh akarnya di stop dong. Ini nggak diumumkan. Tambah banyak tapi akarnya nggak di stop. Nah cara berpikir ini yang nggak pernah mau diterima. Sehingga kita melakukan adjustment terhadap sistem. Enough is enough. Selesaikan ini. Kalau kita cuma sanggup menggaji kepala daerah sekian, ya ongkosnya diambil yang paling murah. Bila perlu dipilihnya oleh DPRD. Kalau memang negara tidak sanggup membiayai kampanye orang ini supaya dia tidak biaya sendiri. Sekarang semua politisi kalau musim kampanye jual aset. Jual rumah, jual tanah. Nanti tetangganya bilang, kasihan dia bilang nggak terpilih. Kadang-kadang ada yang jadi gila. Tapi kalau terpilih tetangganya bilang, ya syukurlah bisa kembali modal. Kembali modal itu apa? Nyopet untuk kembalikan modal. Ini di stop dong. Kalau memang itu caranya di stop, berarti ya nggak perlu menyingkirkan 75 pegawai, tapi semua pegawai KPK disingkirkan dong ya akarnya. Karena KPK itu nggak pernah membangun sinergi. Kalau saya menganggap KPK itu adalah wapres kedua. Dia independen tapi dia wapres kedua. Dia harus bersatu dengan presiden yang dipilih oleh rakyat untuk memperbaiki keadaan. Ini kan dianggapnya enggak. Presiden itu adalah musuh yang tidak ingin memberantas korupsi. Yang memberantas korupsi cuma KPK. Enggak dong. Presiden dipilih untuk memberantas korupsi. Ongkos milih presiden 25 triliun. Yang dikasih mandat oleh rakyat itu kan presiden. Tapi apakah presiden nggak mungkin ikut terlibat korupsi, Bang? Ini kenapa dipilih? Ya kan? Ya. Kan kita milih dia, ongkosnya 25 triliun. Kita harus berasumsi bahwa dia dipilih oleh rakyat karena dia baik. Karena itulah KPK harus nempel kepada presiden untuk membantu presiden untuk memberantas korupsi. Jangan malah dimusuhi. Pagi-pagi mengatakan presidennya koruptor, dia dekat koruptor, akhirnya nggak beres-beres. Terjadilah benturan. Kalau dekat koruptor beneran gimana, Bang? Ya kan dikoreksi sama rakyat. Kan setiap 5 tahun presidennya diganti. Tapi kalau rakyat milih yang sama gimana coba?
Yang tertinggi kan daulat rakyat, bukan daulat KPK. Nah itu cara berpikir ini yang mereka nggak Ini paham. telur dan ayam sih sebenarnya. Nggak telur ayam, kita lihat rakyat tuh milihnya siapa. Gitu.